kalau kita punya sifat at-tawadhu, maka akan menyebabkan kita memiliki sifat memaafkan kesalahan saudara kita yang lain, karena yang diinginkan oleh dirinya adalah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang mulia, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum." Hendaklah kalian memaafkan dan memberikan ampunan kepada saudara kalian yang lainnya yang berbuat salah ataukah pernah menzalimi diri kalian. Bukankah kalian suka kalaulah seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian? Dalam ayat yang mulia ini, ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di antara fadilah sifat pemaaf akan menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hambanya. Dalam hadis lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Sesungguhnya orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang punya perasaan ar-ruhama, kasih mengasih, memiliki perasaan ar-rahmah, kasih sayang terhadap yang lainnya. Kisah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, kita melihat kisah beliau di zaman fitnah Jahmiyah, fitnah khalqu Al-Quran, undang-undang negara yang diterapkan pada zamannya berupa hendaklah masyarakat harus meyakini Al-Quran adalah makhluk, yang ternyata Ja'ad ibn Dirham berhasil mempengaruhi penguasanya sehingga menyebabkan penguasa tersebut membunuh ataukah menangkap orang-orang yang tidak menerapkan undang-undang tersebut. Kisah yang masyhur bagaimana Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala bersabar di dalam menjalankan ataukah memegang keyakinan ahli sunnah wal jamaah seputar Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laysa bimakhluq, dan bukan termasuk makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, sehingga dengan kesabaran Al-Imam rahimahullahu ta'ala akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan al-haq, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan diri beliau rahimahullahu ta'ala, sampai Al-Imam Ali ibn al-Madini, guru besarnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, memberikan pujian kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, a'azzallahu al-Islam bi Abi Bakr yawm ar-riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yawm al-mihnah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan Islam dengan perantara Abu Bakar As-Siddiq pada hari Ar-Rijah, di mana kebanyakan orang murtad dari agamanya setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan mereka orang-orang yang jauh dari kampung Madinah, banyak yang murtad keluar dari Islam. Dalam keadaan subhanallah, sebelum meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus pasukannya yang dipimpin oleh Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu, dan mengerahkan hampir keseluruhan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan kesabaran Abu Bakar
Demikian pula istiqamahnya di dalam menjalankan sunnah Rasulullah SAW, dirinya tidak mau untuk kemudian menarik satu pasukan dalam keadaan Rasulullah SAW menjalankannya. Ucapan yang masyhur yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjelaskan perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, fa inni akhafu in taraktu syai'an min amrihi an azigha. Sesungguhnya aku mengkhawatirkan kalau seandainya aku meninggalkan sedikit saja dari perintahnya Rasulullah SAW, maka akan menyebabkan azigha, aku menyimpang, memiliki kesesatan, yang dengan penyimpangan tersebut akhirnya menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menyimpangkan diri beliau radhiyallahu taala anhu. Ini ikhwatan fillah azanallahu wa yakum, sehingga dengan keteguhan Abu Bakar As-Siddiq maka Allah Subhanahu wa taala memenangkan pasukannya Usama ibni Zaid yang subhanallah menyebabkan mereka orang-orang yang murtad dari agamanya mengurungkan niatannya dan menyebabkan kebanyakan mereka orang-orang yang sebelumnya masuk Islam kembali memeluk agama Islam. Ini ikhwatan fillah azanallahu wa yakum. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Islam untuk kedua kalinya dengan perantara Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala pada hari mihnah. Di situ kaum muslimin digoncang dengan fitnah khalqul Quran, di mana para penguasanya menangkap orang-orang yang tidak mau mempraktekkan ataukah menerima undang-undang yang mereka bikin tersebut. Akan tetapi subhanallah kesabaran Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala dalam keadaan beliau diarak di tengah-tengah kampung, dari satu kampung ke kampung yang lainnya, dalam keadaan dari belakang beliau seorang pasukan itu mencambuk punggung beliau rahimahullah ta'ala. Saking dahsyatnya azab yang ditimpakan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala pada waktu tersebut menyebabkan pingsan beliau rahimahullah ta'ala. Setiap kali siuman diseru dari arah belakang, apa yang kau katakan terhadap Al-Quran? Maka beliau rahimahullah ta'ala tetap mengatakan Al-Quran adalah kalamullah wa laisa bimakhluqin. Sesungguhnya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan makhluk. Kembali dicambuk, demikian seterusnya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Nah, ketika Islam mulia pada akhirnya, demikian pula pamornya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mulai terangkat, dan penguasa yang menggantikan penguasa sebelumnya pun juga mulai kembali mengikuti keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika beliau rahimahullah ta'ala ditanya tentang perbuatan kezaliman yang ditimpakan oleh penguasanya, ataukah pada zaman difitnahnya beliau rahimahullah ta'ala, maka beliau mengatakan adapun al-amir, pemimpinnya, penguasanya, dirinya adalah orang yang termakan syubhat oleh ahli bid'ah yang lainnya. Adapun tukang cambuknya, dirinya adalah seorang yang memang usahanya ataukah pekerjaannya seperti itu. Kalaulah seandainya dirinya tidaklah diperintah oleh penguasanya ataukah tidak menjalankan tugasnya, maka tentu dirinya tidak bisa memberikan nafkah kepada keluarganya, memaafkan sang amir dan memaafkan tukang cambuknya. Adapun Ja'ad ibn Dirham, pelopor apakah ahli bid'ah yang meniupkan syubhat tersebut kepada pemimpinnya, sehingga akhirnya sang penguasa terpengaruh dengan syubhatnya, sehingga menyebabkan terjadinya undang-undang yang kafir tersebut, maka baini wa bainahullah, di antara aku dan dia ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak memaafkan kesalahan, penyimpangan
Ja'ad ibn Dirham, lantaran dari dialah terjadinya musibah, fitnah yang melanda kaum muslimin. Akan tetapi subhanallah, di akhir hayatnya beliau rahimahullahu ta'ala memberikan wasiat kepada anaknya, ketahuilah, sesungguhnya aku pada hari ini memaafkan kesalahannya Ja'ad ibn Dirham. Ingin terlepas dari tanggungan yang diucapkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Demikian pula menginginkan memiliki sifat al-'afwu, pemaaf kepada yang lainnya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Bila mana seorang tersebut memiliki sifat at-tawadhu, rendah diri di hadapan yang lainnya, maka menganggap bahwasanya dirinya tidak punya hak di hadapan yang lainnya, merasa tidak pantas untuk kemudian disanjung, merasa tidak pantas untuk kemudian dihormati lantaran seorang yang tidak punya hak, tidak merasa ada orang lain yang memuliakannya, tidak merasa memiliki kelebihan atas yang lainnya, untuk kemudian dengan kelebihan tersebut orang lain menyanjung dirinya. Inilah ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, sifat at-tawadhu yang mulia, yang pada hakikatnya apabila seorang hamba menjalankan sifat yang seperti ini, merendahkan dirinya, menganggap dirinya adalah seorang yang banyak kesalahannya, dan bahkan menganggap bahwasanya orang yang berada di hadapannya adalah seorang yang afdal atas dirinya, menyebabkan mulia derajatnya dan tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang mau memiliki sifat tawadhu lantaran Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Kita berlindung ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah seandainya ada di antara kita yang menganggap kita mulia, dalam keadaan ternyata di sisi Allah Subhanahu wa taala kita adalah seorang yang hina. Kita lebih menginginkan hina di hadapan makhluk tapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Kemudian pada pembahasan yang sebelumnya telah kita singgung tentang fadilah at-tawadhu. Demikian pula telah kita singgung tentang bahayanya apabila seorang tersebut memiliki sifat al-kibir, kesombongan, yang menafikan sifat at-tawadhu. Telah kita sebutkan hadis yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi ahli an-nar kullu 'utullin jawadhin mustakbir." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang ciri-ciri penduduk neraka jahanam? Sesungguhnya mereka adalah kullu 'utullin, seorang yang tamak akan hartanya. Utul maksudnya suka mengumpulkan harta, akan tetapi bakhil menafkahkan atas yang lainnya. Ini utul. Nah, ahli nar adalah orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Kemudian yang kedua adalah jawawin, seorang yang kaku peranginya, tidak punya sopan santun dan adab yang baik terhadap yang lainnya, sehingga perbuatannya adalah kaku, penuh dengan kekakuan. Ini sifat yang kedua. Yang ketiga adalah mustakbir, seorang yang sombong. Seorang yang sombong. Al-jannah ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum, adalah ajar, tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Tidak menginginkan ketinggian, apakah berupa mengejar kekuasaan, ataukah ketinggian dari segi namanya harum dikenal oleh yang lainnya, ataukah ketinggian dari segi martabatnya ingin lebih tinggi atas yang lainnya, ataukah yang lainnya. Unsur-unsur ketinggian, unsur-unsur membanggakan diri sendiri atas yang lainnya adalah sifat ahli nar,
yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini khawatana fil a'azzallahu wa iyyakum, dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan keadaan salah seorang pada zaman sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainama rajulun yamshi murajjilun ra'suhu, ataukah bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu murajjilun ra'suhu idh khasafa Allahu bihi fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Pada zaman sebelum kita ada salah seorang yang berjalan di atas bumi dalam keadaan dirinya mengenakan kain sutra, yang dirinya berbangga dengan kain tersebut, menyombongkan dirinya atas yang lainnya lantaran dirinya mengenakan kain tersebut. Demikian pula dalam keadaan disisir rambutnya, berjalan dengan songkaknya, berjalan seakan-akan dirinya adalah seorang yang mulia atas yang lainnya, sehingga merendahkan orang yang berada di bawah kedudukannya serendah-rendahnya. Maka tatkala orang ini berjalan dengan angkuhnya dalam keadaan menyombongkan dirinya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idz khasafallahu bihi", maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi untuk kemudian menenggelamkan dirinya. Fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah. Maka orang ini pun terus berbolak-balik di dalam perut bumi sampai hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran kesombongannya. Wala tamshi fil ardi marha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dalam keadaan congkak, dalam keadaan sombong, menyombongkan dirinya, merendahkan yang lainnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang yang fakhur, suka menyombongkan dirinya dan suka berbangga terhadap jiwanya. Sehingga pada awal kali pembahasan kita menukilkan adanya salah seorang salafun saleh yang betul-betul menjaga perbuatannya dan menjaga sifatnya sampai memperhatikan gaya langkahnya. Jangan sampai tak tersadarkan dirinya berjalan seperti hanya layaknya seorang yang menyombongkan dirinya. Sampai ada salah seorang di antara mereka saking hati-hatinya, jangan sampai terjatuh ke dalam sifat al-kibir. Ketika berjalan dipegang tangannya. Ketika ditanya dirinya mengatakan, "Inni akhafu an tanafaqa yadayya." Aku mengkhawatirkan kalau seandainya aku tidak memegang kedua tanganku ini, maka nantinya akan berbuat nifaklah kedua tanganku tersebut. Tanpa sadar, dengan gaya-gaya yang dilakukan oleh kedua tangannya, akhirnya dirinya membanggakan jiwanya. Ini ikhwatana fillah, a'azzanallahu wa iyyakum. Maka pada pembahasan yang setelahnya mu'allif rahimahullahu ta'ala, setelah sebelumnya mengingatkan kepada kita tentang fadilah tawadhu dan kita sebutkan tentang bahayanya sifat al-kibir, maka mu'allif rahimahullahu ta'ala mulai menerangkan tentang apa itu al-kibru, yang dengan sifat kibir tersebut ternyata menyebabkan kebinasaan dan hilangnya, pupusnya, sirnanya sifat tawadhu yang dimiliki oleh seorang hamba. Ma huwa al-kibru, katanya. Apa itu al-kibir? Kata beliau hafizahullah ta'ala menukilkan sebuah hadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah akan masuk ke dalam al-jannah man, seseorang
yang di dalam hatinya terdapat misqalu dzarrah. Dzarrah adalah biji yang paling kecil, yang tidak ada biji lainnya yang paling kecil dibandingkan biji tersebut. Ini dzarrah. Yang biasa diterjemahkan pada sebagian kamus diartikan sebagai biji sawi. Ya, lantaran biji sawi adalah biji yang paling kecilnya. Al-muhim, kata Nabi SAW, tidaklah akan masuk ke dalam jannah seseorang yang di dalam hatinya tersebut terdapat satu misqal, satu biji yang paling kecilnya, min kibrin, dari kesombongan. Subhanallah. Seorang yang mutakabbirin diharamkan untuk masuk ke dalam al-jannah. Akan tapi ikhwatana fillah azanallahu wa yakum ma'anallah, kalimat tidaklah di dalam hadis ini diterangkan oleh para ulama bukanlah maksudnya adalah menafikan masuknya dirinya ke dalam al-jannah secara muabbad, secara selama-lamanya. Akan tapi bermakna la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan, tidak masuk ke dalam jannah dengan bentuk masuk pertama kalinya, dalam artian mengalami proses azab lantaran kemaksiatannya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Seperti halnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam yang sahih, la yadkhulul jannata qattatun, tidak masuk ke dalam al-jannah seorang yang qattat, suka mengadu domba saudaranya. Ini diterangkan oleh para ulama, makna la yadkhulul jannah pun juga sama, la yadkhulul jannata dukhulan awwaliyan. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Qala rajulun, maka ada seorang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula yuhibbu ay yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Sesungguhnya seseorang tersebut ya Rasulullah adalah dirinya mencintai kalaulah seandainya dirinya mengenakan baju yang baik, baju yang bagus dan sendal yang bagus. Dirinya suka akan perkara tersebut. Karena sahabat ini mengkhawatirkan kalaulah seandainya yang dimaksudkan tidak masuk ke dalam al-jannah lantaran kesombongan di dalam dirinya, mengkhawatirkan kalaulah seandainya seorang mengenakan baju yang bagus ataukah sendal yang bagus, maka berarti termasuk kesombongan yang tidak masuk ke dalam al-jannah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha indah dan mencintai sesuatu yang indah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya menyebutkan yuhibbul mutatahhirin, mencintai seorang yang membersihkan dirinya karena akan menampakkan keindahan di dalam dirinya. Yang dimaksud dengan al-kibir yang dimaukan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak al-haq, tidak mau menerimanya. Ketika disampaikan kepada dirinya ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian, maka dirinya merendahkannya dan tidak mau menerimanya. Kemudian memiliki sifat ghamtun nas, merendahkan manusia yang lainnya yang di bawah kedudukannya. Ini dua sifat yang melekat pada diri seorang yang dikatakan sebagai seorang yang mutakabbir, seseorang yang sombong. Dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Salamah ibn al-Aqwa, beliau mengisahkan radhiyallahu taala anhu pernah ada salah seorang makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dirinya makan dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada dirinya dan mengatakan, "Kul bi yaminik." Makanlah dengan tangan kananmu. Maka orang ini mengatakan, "Ma astati", sesungguhnya aku tidak mampu untuk melakukannya.
Diterangkan oleh periwayat hadis ini, ma mana'ahu illa kibrun. Tidaklah yang mencegah dirinya untuk kemudian mentaati nasihatnya Rasulullah SAW, melainkan kesombongan. Dirinya sombong, menyombongkan dirinya. Ketika dirinya menolak al-haq, maka berarti ada sifat kesombongan di dalam dirinya. Maka kata Rasulullah SAW, mastata'ta, engkau bakalan tidak mampu untuk melakukannya. Maka diterangkan oleh periwayat hadis ini, fama rafa'ahu ila fihi. Maka orang ini sebagai iqab, sebagai balasan lantaran dirinya memiliki sifat kesombongan dan menolak hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Maka kata periwayat hadis ini, orang ini semenjak dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam engkau tidak akan mampu melakukannya, maka dirinya tidak mampu mengangkat tangan kanannya ke arah mulutnya. Sebagai balasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum. Sehingga dalam hadis ini menerangkan kepada kita bahwasannya indahnya dan bagusnya pakaian seseorang, demikian pula bagusnya sendalnya, tidaklah menafikan sifat tawadhu yang dimiliki oleh hamba tersebut. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ayyura atharu ni'matihi 'alal 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat suka, sangat cinta kalaulah seandainya seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba ini menampakkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan atas dirinya. Sehingga ikhwatana fillah, azanallahu wa iyyakum, batillah persangkaan orang-orang sufi yang mereka menyebutkan makna zuhud, makna seorang yang memiliki sifat kerendahan hati atas yang lainnya adalah orang-orang yang memiliki pakaian yang busuk. Demikian pula penampilan yang kumel atau kotor. Ini hakikat zuhud menurut mereka. Kita mendengarkan dan kita mengetahui bagaimana derajatnya dan tingginya kemuliaan serta ilmu Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, ulama imam hafidh pada zamannya, yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya beliau adalah hafidh yang paling terakhir pada zaman ini dan tidak ada hafidh setelahnya, lantaran kematangannya dan tingginya ilmunya dan pahamnya tentang hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau diangkat sebagai qadhi oleh penguasanya, sehingga akhirnya beliau rahimahullahu taala bisa merasakan kenikmatan yang banyak dan merasakan kemewahan. Walhasil diterangkan dalam sebuah kisah, ketika beliau berjalan dengan menaiki kendaraannya yang bagus, demikian pula dengan mengenakan pakaian yang serba bagus, maka ada seorang yang kafir menghadang beliau rahimahullahu ta'ala. Dalam keadaan sang kafir ini adalah seorang yang miskin penampilannya, lebih di bawah Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, menghadang dalam keadaan mengenakan pakaian yang lusuh, penampilan yang menggambarkan kesengsaraan hidup yang dialami. Maka sang kafir ini mengatakan, "Ya Imam, sesungguhnya Nabi kalian mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala, hadis yang sahih. Sesungguhnya surga itu, kata sang kafir ini, adalah penjaranya orang yang beriman dan surganya orang yang kafir. Dalam keadaan kita melihat engkau seorang imam, seorang yang muslim, dalam keadaan berada di atas kemewahan, berada di atas kenikmatan, adapun diriku berada di atas kesengsaraan. Maksudnya hendak menafikan hadis Nabi SAW dengan keadaan dirinya. Berbeda jauh dengan keadaan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Maka apa jawaban seorang yang alim, seorang yang faham tentang hadis tersebut? Sesungguhnya maksud daripada hadis Rasulullah SAW tersebut
adalah nanti pada yaumul qiyamah. Sesungguhnya engkau dalam keadaan kefakiranmu, demikian pula dalam keadaan kemiskinan, penderitaan yang kau alami tersebut, pada hakikatnya dunia ini adalah sebagai surga untuk dirimu. Engkau akan terhalangi mendapatkan azab yang sangat membinasakan nanti pada yaumul qiyamah, sehingga pada hakikatnya dirimu berada di atas kenikmatan. Lantaran Allah Subhanahu wa taala menangguhkan atas dirimu azab yang sangat dahsyat nanti pada hari bertemunya dirimu dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita kaum muslimin, walaupun kita adalah seorang yang memiliki kemewahan, kenikmatan dan yang semisalnya, akan tetapi kalau seandainya kita adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya, maka surga, maka dunia adalah sebagai penjara atas diri kita. Dalam keadaan sebagai penjara untuk kemudian kita mendapatkan kenikmatan yang lebih banyak dan lebih kekal, lebih nikmat, lebih mulia dibandingkan kenikmatan yang didapatkan seorang hamba di dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kenikmatan akhirah jauh lebih baik dan jauh lebih kekal dirasakan oleh seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sang kafir ini diingatkan dan diterangkan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala tentang makna kedudukan dan apa yang difahami dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dirinya beriman dan masuk ke dalam Islam. Kisah ini dinukilkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Ilmu. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum. Sehingga nampak jelas kepada kita bahwa yang dimaksud dengan kekibiran, sifat sombong, sifat songkak dan yang semisalnya yang diharamkan di dalam Islam adalah bila mana seorang hamba tersebut menolak yang namanya al-haq dan merendahkan manusia yang lainnya. Ini ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum, akan tapi seluruhnya dikembalikan ke kemaslahatan masing-masing seorang hamba. Kalaulah seandainya seorang hamba tersebut mengkhawatirkan akan dibalikannya hatinya, apakah dirinya akhirnya memiliki sifat sombong merendahkan yang lainnya lantaran kenikmatan tersebut, maka sifat bara' lebih diunggulkan dan diutamakan dimiliki oleh hamba tersebut. Sehingga ikhwatana fil a'azzana Allah wa iyyakum, sifat bara' adalah sifat yang paling tinggi dibandingkan sifat az-zuhud. Kalau zuhud maknanya adalah tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Tarku ma yakhafu dararuhu fil akhirah. Meninggalkan perkara yang dikhawatirkan akan memadaratkan dirinya pada yaumul qiyamah. Sehingga apabila dirinya menjalankan satu perkara, kemudian ketika dirinya hendak menjalankan perkara tersebut mengkhawatirkan nanti akan memadaratkan dirinya pada yaumul qiyamah, maka dirinya tinggalkan perkara tersebut. Ini sifat az-zuhud. Sifat az-zuhud. Sehingga dikisahkan ada seorang dari salafun saleh yang subhanallah dirinya seorang yang miskin, tapi seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pada zamannya terdapat seorang ulama yang biasa mengajarkan murid-muridnya. Maka orang ini pun berkeinginan mendatangi majelisnya. Maka subhanallah diterangkan oleh periwayat kisah ini, ketika datangnya orang tersebut, maka subhanallah majelis mereka menjadi majelis yang dihidupkan dengan suasana ilmiah. Lantaran orang ini sering menanyakan kepada gurunya perkara-perkara ilmiah, sehingga akhirnya majelis tersebut menjadi majelis yang syarat diisi dengan ilmu. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dilontarkan, sehingga akhirnya orang-orang yang duduk di majelis tersebut bisa mendapatkan sekian faedah dari faedah-faedah ilmu lantaran pertanyaan orang tersebut. Tapi subhanallah dikisahkan suatu ketika orang ini pun berhalangan tidak mendatangi ataukah tidak bisa mendatangi majelis tersebut.
Dan subhanallah, yang demikian terus berkelanjutan selama berapa hari lamanya. Akhirnya orang-orang yang biasa duduk bercengkrama dengan dirinya merasa kehilangan. Akhirnya mereka berkeinginan untuk kemudian mendatangi kampungnya. Maka walhasil dirinya pun berkeinginan mendatangi kampung orang tersebut. Tapi ketika mereka sampai ke kampung sang hamba ini, dalam keadaan tidak mengetahui di mana rumahnya. Akhirnya ketika mereka berjalan berkelompok, ketika sampai di negeri ataukah daerah penduduk, daerah pemuda tersebut, maka akhirnya mereka berhenti sejenak, kemudian mengawasi barangkali ada orang yang lewat untuk kemudian mereka tanyakan tentang si fulan yang biasa bermajlis bersama mereka. Walhasil akhirnya ada orang yang lewat, maka ditanyakan oleh mereka tentang di mana rumahnya, di mana tempatnya si fulan, demikian ciri-cirinya dan disebutkan. Maka orang ini mengatakan, jangan-jangan yang kalian sebutkan adalah seorang yang kerjaannya suka menangkap burung katanya. Maka tunggulah, sebentar lagi dirinya akan melewati jalan ini katanya. Walhasil mereka menunggu dan ternyata subhanallah orang ini pun lewat di hadapan mereka dengan layaknya penampilan seperti seorang pemburu yang memang penghasilannya dengan menangkap burung kemudian menjualnya dan menafkahi keluarganya. Nah, ketika hamba ini ataukah sang alim ini mengetahui ternyata teman-temannya yang bisa bermajlis mendatangi ataukah menziarahi tempatnya, maka dirinya bergembira dan mengucapkan kalimat tarhib, selamat datang kepada mereka. Maka walhasil mereka pun diajak datang ke rumahnya, dan ketika sekelompok orang ini menziarahi rumah orang ini, maka mereka subhanallah melihat tanda-tanda kemiskinan dan kesulitan hidup itu tergambarkan melalui rumahnya. Ketika mereka duduk di ruang tamu, subhanallah beralaskan dengan tikar yang jelek. Walhasil akhirnya hamba ini pun yang dikenal dengan Abu Abdillah, ketika mempersilahkan mereka untuk duduk di ruang tamunya, kemudian dirinya menjumpai istrinya dan menyuruh untuk kemudian memasak burung yang ditangkap oleh dirinya untuk dijamukan kepada yang hadir tersebut. Walhasil akhirnya ketika mereka dijamu, kemudian akhirnya mereka pulang meninggalkan rumahnya Abu Abdillah, maka mereka mulai membicarakan solusi bagaimana caranya agar supaya dirinya bisa mencukupi kehidupannya. Karena sebelumnya mereka bertanya kepada Abu Abdillah tentang alasannya kenapa tidak menghadiri majelis mereka. Maka dia mengatakan, sesungguhnya aku dahulu memiliki tetangga yang biasa aku pinjam baju kepada dirinya. Walhasil ketika tetanggaku tersebut meninggalkan kampungku ini, akhirnya aku tidak memiliki tetangga lagi yang bisa untuk kemudian aku pinjam bajunya, yang dengan baju tersebut aku mendatangi majelis kalian. Walhasil akhirnya di tengah perjalanan mereka berkeinginan untuk kemudian menyumbangkan sebagian mereka dengan sebagian yang lainnya, dikumpulkan hartanya untuk kemudian diinfakkan kepada hamba tersebut. Walhasil dikumpulkan sekian jumlahnya. Dan ternyata ketika mereka sekembalinya pulang ke kampung halaman mereka, di pertengahan jalan ditanya oleh seorang sultan, seorang gubernur yang memang kebetulan kenal kepada salah seorang di antara mereka. Ditanya tentang tujuannya dari mana dan yang semisalnya. Maka mereka menyebutkan kisahnya dan mereka menyebutkan tentang tujuan mereka mendatangi kampung Abu Abdillah. Demikian pula mereka menyebutkan niatan baik mereka kepada dirinya. Maka sang amir ini pun menginginkan untuk kemudian melakukan perbuatan semisal dengan apa yang mereka niatkan. Akhirnya dirinya menyuruh pasukannya untuk kemudian membawakan sekian uang dirham pada zamannya untuk kemudian diberikan kepada hamba tersebut. Walhasil akhirnya ketika salah seorang di antara mereka mendatangi rumahnya Abu Abdillah, kemudian ketika dirinya menyodorkan uang tersebut, maka subhanallah Abu Abdillah menganggap bahwa musibah itu berada di hadapannya. Walhasil akhirnya dirinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyuruh orang tersebut untuk kembali ke kampungnya. Dan ketika dirinya kembali, maka Abu Abdillah ini pun
berwudu dan mandi, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta untuk kemudian diselamatkan dari fitnah al-mal, fitnah harta. Maka walhasil Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa yang dipanjatkan oleh dirinya, akhirnya diwafatkanlah beliau rahimahullahu taala. Sehingga ketika orang yang membawa emas tersebut atau uang tersebut ditolak dari rumahnya, kemudian mendatangi sang amir, kemudian menyebutkan tentang penolakannya, akhirnya sang penguasa tersebut marah dengan kemarahan yang sangat, kemudian memerintahkan prajurit-prajuritnya untuk kemudian membawa pedang dan memenggal kepala orang tersebut, menyangka dirinya seorang khawarij yang antipati terhadap penguasanya. Walhasil ketika dirinya datang bersama prajurit tersebut mendatangi rumahnya Abu Abdullah, maka dijumpai ternyata dirinya telah meninggal dunia. Walhasil dirinya kembali kepada sang amir dan menyampaikan berita tersebut dan menyebutkan kisahnya, dan walhasil sang amir pun menyolatkan hamba tersebut dan berita tersebut tersebar di kampungnya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa yakum. Dan kisah-kisah yang seperti ini banyak dimuat ala al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala dalam Siyar A'lam An-Nubala. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa yakum. Sehingga seperti yang kita terangkan, yang dimaksud dengan sifat al-kibir adalah seorang tersebut menolak al-haq dan merendahkan hamba yang lainnya. Wa fi riwayatin ukhra, dalam riwayat yang lainnya disebutkan, la yadkhulun nar ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min iman. Tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam seorang pun di dalam hatinya terdapat satu habbah, satu biji khardal berupa keimanan. Wala yadkhulun nar wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu habbatin khardalin min kibriya. Tidak akan masuk ke dalam jannah salah seorang pun yang di dalam hatinya terdapat satu biji khardal berupa kibriya, kesombongan, kecongkakan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi tersebut, al-izzu ridai, al-izzu izari, wal kibriya'u ridai, faman yunazi'uni 'azzabtuhu. Sesungguhnya kemuliaan adalah sarungku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kesombongan adalah selendangku. Maka barang siapa ada salah seorang hamba yang berusaha mencabutnya untuk kemudian dikenakan oleh dirinya, maka azabtuhu, aku akan mengazabnya. Lantaran yang berhak untuk sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mutakabbir, Al-Azizul Jabbarul Mutakabbir. Seorang yang maha perkasa, seorang yang jabbar, zat yang jabbar, demikian pula mutakabbir. Ini adalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidaklah menginginkan untuk kemudian sifat tersebut ataukah kemuliaan tersebut ataukah kesombongan tersebut dimiliki oleh seorang makhluk dari selain Allah Subhanahu wa taala, di mana apabila ada seorang makhluk yang berusaha mengenakan sifat yang pada hakikatnya adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, maka azabtuhu, Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya. Ini ikhwatana fillah azanallahu wa iyyakum. Sehingga dalam hadis ini nampak jelas tentang ta'rif al-kibir, sehingga kita berusaha untuk kemudian meninggalkan sifat tersebut sejauh-jauhnya. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Wal 'afu minkum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.